Saudara mahasiswa yang berbahagia, pada season ini kita akan mempelajari kewenangan MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi lembaga-lembaga negara yang mempunyai kewenangannya itu memang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau lembaga negara itu tidak ada ditetapkan kewenangannya, tugasnya, kemudian kewenangannya dan sebagainya, maka tidak termasuk di sini. Juga ada lembaga-lembaga negara yang tidak masuk aturan di sini, seperti KPU, Komnas HAM, KPI, dan sebagainya. Tidak termasuk mempunyai kewenangan seperti lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. MK memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Lembaga negara seperti KPU, Komnas HAM, saya ulangi lagi, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, tidak termasuk lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara yang ada ini. Ya. Selanjutnya, kita harus mengetahui lembaga negara MKN ini, bagaimana tata cara pengajuan gugatan ke MK. Pengajuan pembatalan penetapan pemilu kada, kepala daerah, apakah provinsi, kabupaten, kota, ya, diajukan ke MK. Paling tidak, paling lambat 3 hari kerja setelah termohon menetapkan hasil perhitungan pemilu kada di daerah bersangkutan. Permohonan tertulis bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia, 12 rangkap diajukan. Permohonan sekurang-kurangnya 1 identitas pemohon, ada KTP dan bukti sebagai peserta pemilu kada, sebagai peserta pemilu. Kalau dia tidak termasuk peserta pemilu kada, ya nggak bisa. Ya. Selanjutnya, uraian yang ada mengenai harus diuraikan. Pertama, kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. Siapa termohon? KPU, provinsi, kabupaten, kota, tergantung wilayahnya. Yang kedua, permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil perhitungan pemilu yang ditetapkan oleh termohon. Ketiga, permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Menurut pemohon, yang benar itu berapa suaranya? Harus tahu. Harus dihitung dulu. Ya. Permohonan yang diajukan disertai alat bukti. Alat bukti yang sah.
Alat bukti atau tulisan terdiri A. Berita acara salinan pengumuman hasil pemungutan suara di TPS. Berita acara salinan pengumuman hasil pemungutan suara panitia pemungutan suara PPS. Bukti berita acara salinan pengumuman hasil pemungutan suara panitia pemilihan kecamatan PPK. Rekapitulasi hasil perhitungan KPU, KIP provinsi, kota, kabupaten. Berita acara salinan dari pasangan calon kepala daerah, wakil kepala provinsi, kabupaten, kota, KPU, KIP provinsi, harus jelas. Ya. Bagaimana cara melakukan persidangan di MK? Pertama harus registrasi dulu. Registrasi penjadwalan sidang dilakukan panitera memeriksa persyaratan kelengkapan pemohon. Kalau sudah terdaftar, panitera mencatat permohonan yang telah memenuhi syarat dan lengkap dalam buku register perkara konstitusi BRPK. 3. Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, pemohon dapat melakukan perbaikan peraturan. Diatur di Peraturan MK nomor 15 tahun 2008. Bisa diperbaiki kalau belum lengkap datanya. Panitera mengirim salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada pemohon. Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan sejak 3 hari terjadwal, terregistrasi. Setelah itu diadakan persidangan di MK. Sidang untuk memeriksa permohonan dapat dilakukan panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 hakim atau panel hakim sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi. Proses pemeriksaan persidangan melalui tahapan. Ini perlu juga tahapan-tahapan persidangan di MK. Yang pertama, penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu. Dijelaskan permohonan yang ada itu sudah tepat, sudah benar atau belum. Kalau belum benar, belum tepat, diperbaiki, dipandang perlu. B. Jawaban termohon. Nanti ada jawab-menjawab juga. Ada alasan-alasan ya, oleh termohon. C. Keterangan terkait bila ada keterangan-keterangan lain ya, yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau kronologis yang penting. Apa yang terjadi? D. Pembuktian. C. Kesimpulan. Nah, alat bukti ini penting juga harus diajukan. Satu, keterangan para pihak. Keterangan para pihak ya. Surat atau tulisan, berupa surat atau tulisan. Keterangan saksi, para saksi juga menjelaskan, menerangkan. Keterangan ahli, nah ada ahli juga. Petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi atau komunikasi elektronik misalnya sebagai alat bukti yang kuat. Ini perlu juga diajukan. Rapat permusyawaratan hakim RPH
Rapat permusyawaratan hakim diselenggarakan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup. Rapat permusyawaratan hakim dilaksanakan tertutup oleh sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi. Rapat permusyawaratan hakim musyawarah mufakat. Kalau pengambilan putusan tidak sepakat, tidak bulat, maka pengambilan keputusan dengan suara yang terbanyak mayoritas untuk ditentukan dan ditetapkan. Demikian. Semoga menjadi paham.